Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemerintah mulai sosialisasikan penggunaan Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah rakyat. PLT Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimudin mengatakan, penggunaan Peduli Lindungi dipilih karena salah satu aplikasi yang sudah matang dan familiar digunakan masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bukan untuk mempersulit masyarakat mendapatkan komoditas tersebut, melainkan sebagai alat kontrol yang valid. PLT Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimudin mengatakan, penggunaan Peduli Lindungi dipilih karena merupakan salah satu aplikasi yang sudah matang dan familiar digunakan masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya, penggunaan KTP untuk membeli minyak goreng curah memiliki kekurangan, mulai dari validitasnya hingga tidak bisa terlacak dengan baik apabila telah digunakan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pengguna KTP yang sebelumnya diusulkan sebagai syarat membeli minyak goreng curah menjadi rentan penyelewengan termasuk berpotensi ditimbun. Rachmat mengatakan dengan Peduli Lindungi, pemerintah bisa mendapatkan data terkait jumlah pengguna atau pembeli hingga lokasi agar bisa diatur dengan baik alokasinya. Kita menunggangi atau menggunakan sistem yang saat ini sudah selama 2 tahun terakhir digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah dipakai, orang juga udah familiar. Kalau mau masuk ke tempat-tempat umum itu di scan. Ini kita juga sama, jadi harapannya prosesnya juga nggak sulit ya, tinggal nanti pengecernya tinggal tempel aja QR-nya, terus nanti pembelinya tinggal scan, muncul kalau misalnya warna hijau gitu ya, warna hijau berarti bisa pakai beli, kalau udah merah berarti mungkin kuota hari itu udah dipakai, silakan datang lagi besok harinya, atau kalau misalnya benar-benar butuh mungkin cari temannya yang hari itu cari temannya yang belum pakai kuotanya, karena tadi 10 kilo itu sangat banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah membatasi pembelian minyak goreng curah untuk rakyat sebanyak 10 kg per nomor induk kependudukan per hari atau 300.000 ton per bulan atau setara 330 liter per bulan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menetapkan inovasi kebijakan multi usaha kehutanan. Diharapkan dengan kebijakan multi usaha kehutanan ini sebagai alternatif sumber pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan multi usaha kehutanan merupakan penerapan berbagai kegiatan usaha kehutanan seperti usaha pemanfaatan kehutanan, pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Kongres Kehutanan Indonesia menyampaikan harapannya agar kebijakan multi usaha kehutanan dapat berkontribusi terhadap PDB nasional serta mampu mendukung penguatan pemulihan ekonomi, penguatan perekonomian rakyat, dan pencapaian target National Determined Contribution Indonesia. Selain itu, Menko Perekonomian juga mengungkapkan bahwa kebijakan multi usaha kehutanan ini sangatlah penting, salah satunya sebagai alternatif sumber pendapatan negara bukan pajak. Dikarenakan selama ini yang menjadi PNBP dari sektor kehutanan hanyalah hasil hutan kayu. Multi usaha kehutanan menjadi kebijakan yang mendorong usaha yang selama ini telah berjalan, dan dengan justifikasi bahwa nilai ekonomi real terhadap lahan hutan bisa ditingkatkan, kemudian peningkatan areal efektif bisa ditingkatkan, pasar kayu tentu relatif bisa menurun, namun dari segi pasar produk hilirnya terus meningkat selama kebutuhan papan daripada dunia masih diperlukan, juga industri berbasis kehutanan. Kemudian ini tentu peningkatan PNBP juga sangat diperlukan. Informasi lainnya pemirsa, Kemendikbudristek bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21 terkait dana abadi perguruan tinggi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
telah menyediakan dana abadi sebesar 7 triliun rupiah ke dalam 3 periode alokasi pendanaan program. Pendanaan perguruan tinggi di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat dunia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-21 terkait dengan dana abadi perguruan tinggi. Program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengakselerasi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia untuk berdaya saing dalam kancah persaingan global. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan LPDP telah menyediakan dana abadi sebesar 7 triliun rupiah yang bunganya akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri badan hukum dengan membagi ke dalam 3 periode alokasi pendanaan program. Periode pertama pada tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Desember 2022 dengan total dana sebesar 445 miliar rupiah. Periode kedua yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan total dana sebesar 350 miliar rupiah. Dan periode ketiga yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan total dana sebesar 500 miliar rupiah. 7 triliun ini yang akan dikelola oleh LPDP dan bunganya dari 7 triliun ini setiap tahunnya akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing. Kita mendorong PTNBH, mendorong perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadinya sendiri. Nah ini kisaran ya, sekitar 2022 akan anggaran ini bunga daripada prinsipalnya itu sekitar 455 miliar. Ya, sedikit lebih tinggi dari tahun depan akan 350 miliar. Karena 2022 kalau nggak salah koreksi saya Pak Dirjen tapi ada carry over ya dari tahun sebelumnya ya. Kan makanya 2022 lebih tinggi dari 2023. Lalu untuk 2024 itu akan tumbuh lagi menjadi sekitar 500 miliar. Ini proyeksi kita untuk hasil pengelolaan dana 7 triliun ini. Menteri Nadiem juga menyatakan bahwa program dana abadi perguruan tinggi ini ditargetkan untuk PTNBH sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset finansial secara independen, yang mampu membesarkan sumber pendapatannya di luar bantuan pemerintah dan uang kuliah tunggal. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mendukung Indonesia maju dalam bidang pendidikan di dunia. Sebenarnya mampu, bisa. Tapi kita harus semua bergerak serentak, termasuk dengan dukungan pemerintah untuk mendukung inisiatif ini. Biar kesadaran Bapak Ibu sebagai pimpinan perguruan tinggi menyadari bahwa fundraising di luar daripada sektor pemerintahan ataupun langsung daripada mahasiswa merupakan hal yang begitu penting. Karena kita harus masih memastikan bahwa harga entry point masuk ke dalam universitas itu affordable untuk anak-anak kita. Jadi kita nggak bisa terus naikin UKT. Kita harus mencari jalan lain gitu. Karena anak-anak dan akses masih salah satu hal yang terpenting. Pemirsa, Indonesia memiliki 2 strategi utama dalam memperlakukan kebijakan fiskal. Analisis kebijakan Media Badan Kebijakan Fiskal, Roni Parasian menyebutkan, strategi tersebut terdiri atas fokus anggaran untuk penguatan kualitas SDM dan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi. Analisis kebijakan Media Badan Kebijakan Fiskal Roni Parasian menyebut pada tahun 2023 akan ada kondisi yang harus disesuaikan oleh negara kita, yakni perubahan ketika masa pandemi menjadi endemi di mana nantinya perlu penyesuaian strategi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi. Dengan transisi ke masa endemi tersebut diharapkan terjadi peningkatan mobilitas yang bermuara pada meningkatnya produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki 2 strategi utama dalam memperlakukan kebijakan fiskal. Yang pertama yakni memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Strategi kedua yang digunakan yakni meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, spending better dalam bidang belanja dan mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Ketika tahun 2023 nanti bergulir, kita boleh memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan. Adalah ketika kita nanti akan memasuki masa pandemi berpindah menjadi masa endemi.
Ini tentunya merubah jalur awal kita dari pembatasan mobilitas kepada peningkatan aktivitas, peningkatan mobilitas dari masyarakat. Ketika kita berjuang untuk kembali kepada track kita, itu membutuhkan kerja keras. Dan kerja keras itu tidak hanya dalam upaya untuk menyehatkan lagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Indonesia kolaborasi bersama privat sektor untuk resiliensi sektor turisme. Sesaat lagi.